Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safei, mahasiswa semester 7 dari Universitas Pancasakti Kampus Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Simulasi Bisnis dengan dosen mengampu Bapak Karyadi SPD MM. Baik, kita langsung saja. Jadi apa sih simulasi bisnis itu? Eh, jadi ini ada definisinya adalah pembelajaran interaksi, di mana partisipasinya memiliki pembelajaran interaksi di mana partisipasinya untuk punya kesempatan lebih untuk merasakan situasi bisnis secara langsung. Jadi pembelajaran interaksi ini membuat mereka dapat mengembangkan skill yang berkaitan dengan industrinya. Mengutip dari Indeed, peserta yang telah menyelesaikan simulasi bisnis biasanya akan mengembangkan skill seperti manajemen waktu, mengambil keputusan, kolaborasi, dan networking atau jaringan. Mengapa itu semua penting? Menciptakan pengalaman langsung yang pertama. Jadi simulasi bisnis memungkinkan untuk mengalami langsung situasi yang mungkin terjadi dalam melakukan aktivitas bisnisnya atau aktivasi dari bisnis-bisnis yang mereka jalani. Aktivitas ini juga akan menghasilkan risiko langsung, namun tanpa memberikan dampak di kehidupan sesungguhnya, sehingga insting untuk mengenali risiko seseorang dapat dilatih. Lalu, menciptakan kolaborasi antar individu atau kelompok yang ada. Jadi akan dapat melakukan diskusi dengan rekan-rekan secara teoritis maupun secara langsung saat dihadapkan pada hal-hal yang sulit. Situasi yang dimunculkan simulasi juga akan memicu untuk mengenali orang dan perusahaan seperti apa yang dibutuhkannya. Membuat sesi belajar jadi efisien. Ya, karena simulasi melibatkan partisipasinya secara langsung. Proses penyerapan ilmu menjadi lebih cepat, membuat proses pembelajaran strategi dan situasi kompleks jauh lebih efisien. Selain itu, yang belajar pun dapat memanfaatkan waktunya secara efektif, terlebih bila jadwal mereka sangat padat. Lalu penting bagi perusahaan. Ini saya mengutip menurut Forbes, adanya perusahaan dalam permintaan bisnis membuat kompleksitas pelatihan pengembangan kemungkinan meningkat secara drastis. Di sisi lain, perusahaan saat ini mendapat tekanan untuk bisa mengembangkan pemimpin masa depan seefektif dan sesegera mungkin karena jajarannya yang mulai pensiun atau pindah. Ketika pelatihan selesai, para peserta sudah siap untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dalam situasi bisnis yang secara nyata. Ini adalah untuk yang memulai bisnis. Ada 3 tahap menurut para pakar. Menurut Suryana, ada 3 cara memulai usaha baru. Yang pertama adalah starting, membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancangnya sendiri. Lalu buying, dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Mungkin kita kenal dengan sekarang seperti mengakuisisi gitu. Franchising, franchise atau yang biasa disebut seperti itulah. Kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Di sini banyak sekali ya di Indonesia, salah satunya seperti ada yang fried chicken gitu, sudah banyak kok franchise ya gitu, yang dalam bidang kulinernya. Ini ada beberapa rumus. What? Apa model bisnis yang ingin kita kerjakan? Sebelum kita menjalankan atau memulai atau mengembangkan sebuah bisnis, tentunya kita harus menilai bisnis itu secara general. Why? Pikirkan kembali apa alasan kita dalam memilih sebuah bisnis untuk dijalankan. Apakah kita memilih menjalankan sebuah bisnis karena sesuai dengan hobi, minat, kreativitas yang sedang ditekuni, terinspirasi dari bisnis orang lain, atau apapun itu. WOM, menentukan dan memahami target. Eh, Kita juga perlu mempelajari karakter orang-orang menjadi target market bisnis kita, agar kedepannya kita dapat mempersiapkan cara pemasaran yang tepat pada mereka. Where, menentukan lokasi ini juga sangat penting. Lokasi bisnis yang tepat seringkali menjadi hal yang sulit bagi seorang pebisnis. Pastikan lokasi bisnis sesuai dengan target market bisnis kita, misalnya daerah perkantoran, kampus, perumahan, dan lain-lain sebagainya. When, kapan waktu operasional bisnis juga termasuk yang penting untuk dipersiapkan. Apakah bisnis kita akan buka 8 jam dalam 1 minggu atau 24 jam? Kita tentukan itu semua. How, pastikan bahwa kita memiliki strategi dan rencana dalam menjalankan bisnis. Akan lebih baik bila kita mengetahui modal yang dibutuhkan. Wow, tentukan orang-orang yang akan terlibat dalam bisnis kita ini, mulai dari karyawan, partner bisnis, dan orang lain yang dapat membantu dan menjalankannya. Mungkin kalau dalam bisnis awal merintis, biasanya sih dari keluarga ya atau orang-orang terdekat gitu.
Ini adalah sebagai contoh ekonomi kreatif dan UKM. Jadi ekonomi kreatif itu adalah proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa dalam membutuhkan gagasan, ide kreatif, serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakannya. Sederhananya, jadi ekonomi kreatif itu adalah merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi, namun dengan penambahan kreativitas. Namun, kreativitas tersebut hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termasuk ke dalam bagaimana penggunaan bahan baku serta inovasi sesuatu teknologi di dalamnya. UKM atau usaha kecil menengah. Jenis bisnis ini dijalankan dalam skala kecil hingga menengah. Ini bukan anak perusahaan besar, cabang perusahaan, atau bagian dari perusahaan atau bisnis skala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro adalah usaha yang punya omset di bawah 300 juta per tahun dan jumlah pekerja di bawah 20 orang. UKM adalah pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia ini tentunya ya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada kuartal pertama tahun 2021, mencatat jumlah UKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Jadi ini suka ada pertanyaan juga, apakah sama sih UKM dan UMKM? Jadi UKM itu singkatan dari usaha kecil menengah yang cakupannya pada usaha skala kecil dan menengah. Sedangkan UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM lebih fokus pada cakupan unit usaha skala mikro. Walaupun secara definisi berbeda, namun pemerintah lebih sering menggunakan istilah UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota, sedangkan unit usaha kecil diurus oleh provinsi. Perbedaan juga terdapat pada sisi yuridis. Usaha mikro tidak memerlukan badan hukum sama sekali, sedangkan usaha kecil dan menengah wajib memiliki dasar hukum. Ini ada jenis UKM di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terjadi 3 kelompok, yang pertama mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ini ada beberapa contoh UKM di Indonesia, ada kuliner, kita banyak sekali di Indonesia ya, usaha-usaha kuliner karena mungkin nggak ada matinya kalau kuliner itu, pasti orang membutuhkannya sebagai pokok dia gitu dalam keseharian. Fashion, banyak yang membuat kerajinan, manik-manik gitu kan. Pendidikan, pelatihan, agribisnis, tour and travel, produk kreatif, jasa kebersihan, seperti laundry gitu kan, atau jasa cuci mobil, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari mata kuliah ini, kurang lebihnya saya mohon maaf bila dalam penyampaian penulisan di slide ini terdapat kesalahan. Saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.